Di sini saya akan menjelaskan tentang sindroma LMN atau lower motor neuron. Sindroma LMN ini terjadi akibat kerusakan yang ditemukan pada motorik neuron yang didapatkan pada neuroaksis motor neuron seperti pada saraf spinal, pada saraf perifer, dan juga plexus. Dapat juga ditemukan pada penghubung antara neuroaksis dan juga otot. Lalu pada penderita LMN, apa saja yang dapat ditemukan gejalanya? Yang pertama, ditemukan adanya kelumpuhan. Yang kedua, adanya atrofi. Yang ketiga, adanya atoni. Dan yang terakhir, ditemukan adanya arefleksi. Pada sindroma upper motor neuron, pada UMN ini, kerusakan yang didapatkan terjadi di sistem piramidal. Lalu, gejala apa saja yang timbul pada pasien upper motor neuron ini? Yang pertama, ditemukan adanya kelumpuhan. Yang kedua, adanya hipertrofi, dan juga ditemukan adanya hipertoni, kejang, dan juga adanya refleks patologis. Lalu apa saja gangguan kelainan sikap dan posisi yang dapat ditemukan pada pasien penderita gangguan syaraf? Pada pasien penderita gangguan syaraf, kelainan dapat dilihat dari yang pertama adalah cara berdiri, yang kedua adalah cara berjalan, yang ketiga adalah cara duduk, dan yang terakhir adalah cara berbaring. Selanjutnya, pada pasien penderita cerebellum, biasanya kepalanya didapatkan lebih condong kontralateral pada lesi, sedangkan bahunya lebih rendah mengarah ke lesi, sedangkan badannya condong pada lesi. Lalu pada pasien Parkinson. Pada pasien Parkinson, gejala yang didapatkan adalah pasien berjalan dengan condong lebih ke depan seperti akan jatuh dengan tangan yang kurang direnggangkan. Selain itu, pada pasien Parkinson juga didapatkan adanya tremor kasar. Sedangkan pada pasien paraparese jenis sentral, gejala yang didapatkan adalah pasiennya berjalan dengan kaki yang menyilang seperti gunting. Lalu, apa saja gerakan abnormalitas yang timbul pada pasien gangguan syaraf? Yang pertama adalah tremor. Tremor adalah gerakan getar yang terjadi involunter yang diakibatkan oleh adanya kontraksi antara dua otot yang berlawanan. Tremor sendiri terbagi menjadi 3, yakni tremor fisiologis, tremor halus, dan juga tremor kasar. Selanjutnya yang kedua, kelainan abnormalitas adalah korea. Korea adalah gerakan seperti menari yang terjadinya berlangsung cepat, aritmik, dan juga kasar. Penyebab dari korea adalah adanya lesi pada bangsal ganglia. Lalu terjadinya ini dapat ditemukan pada 1 atau 2 ekstremitas, separuh, atau bahkan pada seluruh tubuh. Abnormalitas yang ketiga adalah atetose. Atetose ini biasanya terjadi bersama korea. Banyak dijumpai pada penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kelainan atau kerusakan pada ganglia basal. Lalu bagaimanakah gejalanya? Gejalanya ditunjukkan yakni adanya gerakan pronasi dan supinasi secara bergantian atau gerakan lambat seperti ular, dan juga adanya gerakan-gerakan yang memperikutkan otot bagian distal. Selanjutnya adalah distonia. Distonia ini biasanya ditemui pada pasien-pasien dengan kerusakan atau lesi pada basal ganglia. Biasanya gejala yang ditimbulkan adalah kompleks, di mana hingga menunjukkan torsi yang keras dan berbelit. Selanjutnya adalah balismus. Balismus adalah gerakan yang datang sekonyong-konyong, kasar, dan juga cepat. Biasanya mengenai otot skelet pada bagian proksimal. Yang selanjutnya adalah spasme. Spasme adalah gejala abnormalitas yang timbul akibat kontraksi pada otot-otot. Spasme sendiri terbagi menjadi 2, yakni yang pertama spasme klonik dan juga spasme tonik. Yang selanjutnya yakni tik. Tik adalah
gerakan abnormalitas yang penyebabnya belum diketahui. Tik ini memiliki gerakan yang terkoordinir dan terjadi berulang-ulang, di mana biasanya melibatkan lebih dari satu atau sekelompok otot yang memiliki hubungan sinergistik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya kelainan pada syaraf. Ibu, tangannya bisa dibuka? Bisa dipejamkan matanya? Apakah ibu merasakan sentuhan? Iya dok. Apakah ibu bisa merasakan sentuhan? Iya dok. Apakah ibu merasakan sentuhan? Iya dok. Apakah ibu merasakan sentuhan? Iya dok. Apakah ibu merasakan sentuhan? Iya. Apakah ibu merasakan sentuhan? Iya. Selanjutnya ibu bisa menyentuh mana yang tadi saya sentuh. Ya, bagus. Sentuh lagi mana yang saya sentuh, Bu. Bagus, bisa dibuka ibu matanya. Pada pasien masih menunjukkan tanda normal karena pasien dapat merasakan rangsangan sentuh. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan gerak pasif untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya kelainan pada syaraf. Ibu bisa mengangkat kedua tangannya. Baik, bisa diturunkan kembali, bisa diangkat tangan kanannya, bisa digenggam, ya bagus, selalu diputar, putar gini, ya. Ya, bagus. Selanjutnya tangan yang satunya ibu menggenggam, ya bisa diputar lagi. Ya, bagus. Selanjutnya kita periksa kakinya. Ya, bagus. Selanjutnya yang satunya tes gerak pasif pada pasien dinyatakan normal karena dapat digerakkan dengan baik. Dan pemeriksaan terakhir yang dilakukan adalah pemeriksaan gerak aktif. Yang dilakukan adalah, pertama, ibu bisa lurus ya tangannya bisa ditekuk, enggak ditekuk ya Bu. Saya akan lakukan tekanan, tolong ditahan ya. Iya. Ya, baik. Selanjutnya lakukan pada sisi tangan yang lain, lurus, bisa menggenggam, ditekuk ya Bu. Saya akan melakukan tarikan, tolong ditahan ya Ibu. Ya, baik. Selanjutnya tangannya diluruskan, saya akan melakukan dorongan, tolong ditahan ya Ibu. Ya, selanjutnya lakukan juga pada tangan yang satunya. Saya akan melakukan dorongan, ditahan ya Ibu. Ya, baik. Selanjutnya lakukan juga pada kaki. Ya Ibu, saya akan melakukan mengangkat kakinya, tolong ditahan ya Ibu ya. Iya. Ya, baik. Ya, baik. Mungkin itu saja pemeriksaan yang dilakukan untuk fungsi saraf. Terima kasih.